Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Putri Masitah dan rekan saya Sifrina Hayati. Kami akan menjelaskan materi yaitu tentang gerak partikel di bawah pengaruh gaya sentral. Itu pembahasannya yang nomor 3 yaitu potensial efektif, lintasan partikel dalam suatu medan gaya, dan juga aplikasi gerak partikel di bawah gaya sentral. Oke, yang bagian pertama potensial efektif akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Silvina Hayati. Kepada Silvina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama yang akan kami presentasikan yaitu mengenai potensial efektif. Nah, potensial efektif ini menghasilkan metode penyederhanaan dari problem gaya sentral 3 dimensi menjadi 1 dimensi. Jika suatu partikel dari massa adalah subjek pada gaya sentral yang mempunyai potensial yaitu V terhadap R, di mana R dan theta adalah koordinat polar pada bidang gerak. Persamaan Lagrange untuk koordinat polar tersebut dinyatakan sebagai berikut. Persamaan gaya dalam arah radial beserta percepatan sentripetal dinyatakan dalam persamaan sama dengan 1/2 M dikali R kuadrat ditambah R kuadrat dikali theta kuadrat dikurang dengan V terhadap R. Nah, sedangkan untuk persamaan gerak dalam R dan theta adalah MR sama dengan MR dikali theta kuadrat dikurang V aksen terhadap R. Nah, di mana do T dikali MR kuadrat theta sama dengan 0. Uh, untuk selanjutnya, di mana persamaan pertama tadi adalah persamaan gaya dalam arah radial beserta percepatan sentripetal. Nah, untuk persamaan kedua yaitu merupakan pernyataan dari hukum kekekalan momentum angular karena mr kuadrat theta sama dengan r dikali mr theta sama dengan r rho p theta. Di mana rho theta sama dengan saya ulangi, di mana MR kuadrat theta sama dengan R dikali MR theta sama dengan R rho theta. Di mana rho theta adalah besar momentum dalam arah angular dengan besar L sama dengan R dikali P dan vektor L konstan terhadap waktu. Karena MR kuadrat theta tidak berubah terhadap waktu, maka nilai L dapat juga dinyatakan dengan L sama dengan MR kuadrat theta. Oke, untuk selanjutnya di mana L ditentukan sebagai kondisi awal yang dispesifikasikan dengan memberikan nilai awal pada R dan theta. Dengan menggunakan theta sama dengan L per MR kuadrat, kita dapat mengeliminasi theta dari persamaan pertama dan menghasilkan MR sama dengan L kuadrat per MR pangkat 3 dikurang V aksen R di mana MR sama dikurang L kuadrat per MR kubik ditambah V aksen terhadap R sama dengan 0. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi yang memenuhi sifat konservatif, maka persamaan di atas menjadi MR dikurang L kuadrat per MR kubik ditambah V aksen terhadap R sama dengan E. Untuk persamaan tersebut dikalikan dengan R dan diintegralkan terhadap waktu atau T, didapatkan MR dikali R dikurang L kuadrat per MR kubik dikali R, ditambah V aksen R dikali R sama dengan E. Untuk nilainya yaitu setengah MR kuadrat ditambah L kuadrat per 2 MR kuadrat dikali R, ditambah V terhadap R sama dengan E, sehingga didapatkan persamaan potensial efektifnya yaitu V efektif terhadap R sama dengan L kuadrat per 2 MR kuadrat ditambah V terhadap R. Untuk selanjutnya, kita sebelumnya mengetahui bahwa E atau energi sama dengan E
E kinetik ditambah E potensial, di mana EK merupakan energi kinetik dan EP adalah energi potensial. Untuk nilai E-nya sama dengan setengah mv kuadrat ditambah V terhadap R. Diketahui bahwa L sama dengan I dikali omega sama dengan mr kuadrat theta, di mana I merupakan momen inersia, sedangkan omega merupakan kecepatan sudut, di mana do t sama dengan theta sama dengan omega. Nah, disubstitusikan theta sama dengan L per mr kuadrat. Untuk nilai E-nya sama dengan setengah mr kuadrat ditambah setengah m theta kuadrat ditambah V terhadap R. E sama dengan setengah mr kuadrat ditambah setengah m dikali L per mr kuadrat dikuadratkan dikali dengan R kuadrat. Sehingga didapatkan hasil nilai E-nya sama dengan setengah mr kuadrat ditambah L per 2 mr kuadrat ditambah V terhadap R. Di mana potensial efektif dinyatakan dalam persamaan V efektif sama dengan L per 2 mr kuadrat ditambah V terhadap R. Oke, sekian materi yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya, yaitu lintasan vertikal dalam suatu medan gaya, akan saya jelaskan sendiri. Sebuah gaya F dikatakan sebagai sebuah gaya sentral jika garis kerja gaya tersebut selalu melalui sebuah titik tetap yang disebut titik pusat. Jika titik tersebut dipilih sebagai titik pusat, maka F atau gaya akan selalu sejajar terhadap vektor posisi R. Karena hasil perkalian vektor antara dua buah vektor sejajar adalah 0, maka hasil ini dapat dipakai sebagai sebuah kondisi yang harus dipenuhi oleh sebuah gaya sentral, yaitu TO sama dengan R aksen dikali F sama dengan 0. Bila gaya F merupakan gaya sentral, maka momentum anguler partikel adalah tetap sesuai dengan persamaan berikut, yaitu L sama dengan R kali P, L sama dengan R kali M kali R. L sama dengan M dalam kurung R kali R. L sama dengan M dikali R kali R ditambah R kali R. Jadi L sama dengan R kali F sama dengan S. Jadi L sama dengan 0. Diperoleh hasil bahwa bila gaya F merupakan gaya sentral, maka momentum angular partikel adalah tetap, yaitu L sama dengan M kali, dalam kurung R kali R sama dengan R kali F sama dengan tau. Oke, yang selanjutnya adalah ada aplikasi gerak partikel di bawah gaya sentral. Baik, sebagai usaha pertama, untuk mendapatkan solusi persamaan gerak, kita akan meninjau daerah di sekitar titik minimum potensial. Mari kita tinjau sembarang fungsi potensial efektif yang berbentuk seperti pada gambar di bawahnya. Lanjut, sembarang fungsi potensial dapat diuraikan dalam deret Taylor, yaitu VR sama dengan V kali V, V terhadap R0 ditambah V aksen R0 dikali R kurang R0 ditambah V double aksen R0 dikali R kurang R0 dikuadratkan. Dan seterusnya. Misalnya titik R0 adalah titik minimum potensial, maka V aksen R0 sama dengan 0 dan V double aksen R besar dari 0. Sehingga untuk daerah yang cukup dekat di sekitar R0, potensial benda dapat didekati dengan V aksen R tidak tidak sama dengan V kali R0 ditambah 0 ditambah V double aksen R0 per 2 dikali dalam kurung R kurang R0 dikuadratkan. Jika V0 R0 konstan, misalnya K, maka VR sama dengan
V R0 ditambah setengah K kali dalam kurung R kurang R0 dikuadratkan. Ambil titik R0 sebagai acuan sehingga VR0 sama dengan 0. Akibatnya VR sama dengan setengah K kali delta R kuadrat. Dengan delta R sama dengan R kali dikurang R0, potensial ini memiliki bentuk yang sama dengan potensial untuk osilasi harmonik sederhana. Pada daerah di sekitar titik minimum, potensial benda mengalami osilasi harmonik sederhana pada arah radial. Oke, selanjutnya, misalkan delta R sama dengan X, sehingga DR sama dengan DX. Substitusi potensial efektif di sekitar titik minimum potensial. Itu V sama dengan setengah KX kuadrat, menghasilkan akar M per 2E integral dari DX per akar 1 kurang K per 2E X kuadrat sama dengan integral DT. Kita misalkan KX kuadrat per 2E sama dengan sin kuadrat theta, sehingga X sama dengan akar 2E per K sin theta. DX sama dengan akar 2E per K cos theta d theta. Sehingga persamaan-persamaan sebelumnya menjadi akar M per 2E integral akar 2E per K cos theta d theta per 1 kurang sin kuadrat theta pangkat setengah. Sama dengan akar M per K integral dt sama dengan integral, maaf, akar MK integral d theta sama dengan integral dt. Hasil integral di atas adalah theta sama dengan theta 0 dikurang omega t. Dengan omega sama dengan akar MK. Jadi solusi untuk fungsi posisi benda adalah xt X terhadap T sama dengan akar 2E per K sin theta. Atau sama dengan akar 2E per K sin kali theta 0 ditambah omega T. Dan posisi radial benda di sekitar titik minimum potensialnya adalah R sama dengan R0 tambah X sama dengan R0 ditambah akar 2E per K sin kali theta 0 tambah omega T. Terlihat bahwa benda mengalami osilasi di sekitar orbit lingkarannya. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Soalnya yaitu carilah bentuk energi potensial efektif dari gaya sentral F sama dengan min K per R kuadrat. R kuadrat untuk partikel bergerak dengan momentum sudut L. Cari juga frekuensi sudut untuk orbit melingkar. Oke, yang pertanyaan pertama ada potensial efektif dapat dituliskan sebagai berikut. VF sama dengan L kuadrat per 2MR kuadrat ditambah V, VR. Kita cari terlebih dahulu bentuk VR karena yang diketahui adalah gaya sentralnya. Sehingga VR sama dengan min integral fungsi F dikali DR sama dengan integral K per R kuadrat DR sama dengan min KR. Min K per R. Dengan demikian, potensial efektifnya adalah VF sama dengan L kuadrat per 2MR kuadrat dikurang K per R. Sehingga di sana sudah dapat potensial efektifnya. Selanjutnya, untuk mencari frekuensi sudut sistem tersebut, cari dulu frekuensi osilasi untuk orbit melingkar dari partikel. Yaitu persamaannya D, D VF sama dengan per DR sama dengan 0. Sehingga min L kuadrat per MR pangkat 3 ditambah K per R kuadrat sama dengan 0. Untuk R0-nya sama dengan L kuadrat per MK. R0 adalah jari-jari lintasan dari orbit lingkaran tersebut. Sehingga didapatkan D kuadrat VF per DR kuadrat. R0 sama dengan 3L kuadrat per MR 0
pangkat 4 dikurang 2K MR0 kuadrat sama dengan M kuadrat K kuadrat per L pangkat 4 dikali 3M kuadrat K kuadrat per L kuadrat dikurang 2K. Dengan demikian, frekuensi sudut sistem tersebut adalah omega sama dengan akar M kuadrat K kuadrat per L pangkat 4 dikali dalam kurung 3M kuadrat kali K kuadrat per L kuadrat dikurang 2K sama dengan MK sama dengan L kuadrat akar 3M kuadrat K kuadrat per L kuadrat dikurang 2K. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.